Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sepertinya ini masih berjalan semua kita supaya semangat. Tetap semangat dulu ya. Ya, Bu. Yuk berdiri biar lebih semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sa. Aha aha ha. Ya udah semangat semua. Ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran IPS. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa untuk pastikan maju ke depan pimpin doa. Baik, di tempat duduk siap semua. Pembelajaran pagi hari ini dimulai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Mas. Hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum itu kita nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Lagu ini termasuk lagu apa anak-anak? Iya betul. Kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Ayo berdiri anak-anak. Berjanji padamu. Udah pada tahu hari ini mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Coba dibuka bukunya, lihat bukunya itu di bab tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Di sini halaman 30. Oke. Ya. Nah, di sini satu daerah semua apa ada yang dari ada yang dari mana? Blora. Terus dari mana? Semarang. Pati. Tapi masih satu lingkup daerah ya. Nah, itu di daerah kalian ada yang punya ciri khas dari penghasilannya apa enggak? Ya. Bisa ada enggak? Petani.
Masih. Sama petani sama Ladang. apa itu gelondong? Ladang. Apa gelondong? Itu apa? Yang mengambil kayu. Kalau di Pati apa? Kelinci. Ya, jadi macam-macam ya. Indonesia ini masih punya berbagai macam kekayaan. Nah, kekayaan itu kita harus menjaganya dan melestarikannya. Oke, masuk pada materi coba disimak ya. Ya, Bu. Itu ibu mau tanya lagi, ada yang tahu apa itu sebuah daerah? Wilayah. Wilayah, terus ruang Ruang. ya betul. Jadi Indonesia ini memiliki suatu perbedaan karakteristik di setiap wilayahnya. Jadi di setiap wilayahnya itu ada suatu perbedaan yang mempengaruhi kondisi Ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Iya betul. Nah di Indonesia ini memiliki beragam-ragam tentang alam yang berbeda-beda. Nah ini contohnya ibu ambil di Kabupaten Bima. Jadi di Kabupaten Bima ini memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan juga beberapa daerah itu perbatasannya langsung dengan lautan. Nah di Kabupaten Bima ini juga curah hujannya yang rendah dan memiliki penghasilan bawang merah itu berkembang dengan baik karena adanya di dataran rendah. Nah, suatu daerah itu memiliki kekayaan dari masing-masing penghasilannya itu ada suatu pengaruh, yaitu ada beberapa yang tahu belum pengaruhnya. Belum. Nah, jadi ini yang pertama itu ada suatu pengaruh letak geografisnya. Yang pertama itu dari pegunungan. Jika dari pegunungan itu biasanya yang di pegunungan itu rata-rata pekerjaannya jadi apa? Kebun. Kebun, terus petani, Kucing budaya. puncak gunung, Bu. Sama Cek cek. Iya. Di pegunungan ini ada rata-rata ada lahan pertanian karena di situ kondisinya tanahnya subur terus lembab ya. Di situ juga ada perkebunan dan kehutanan. Jadi daerah pegunungan ini bisa dimanfaatkan sebagai Pariwisata. rekreasi dan olahraga. Di tempat itu juga ada berhubung itu tempatnya itu di gunung, itu ada suatu tempat namanya daerah Guci. Apa itu, Bu? Itu tuh iya, Guci itu sebenarnya itu daerah namanya nama desa Guci. Nah itu di situ bisa dimanfaatkan ada petani sayuran, terus petani buah-buahan, petani bunga, terus di situ juga ada tempat rekreasi, pemandian air panas. Jadi itu salah satu contoh dari kekayaan yang ada di pegunungan. Selain pegunungan ada apa? Pesisir. Pesisir atau dataran rendah. Nah, kalau dataran rendah ini biasanya penghasilannya yang paling banyak itu apa? Pertanian. Terus perikanan. Biasanya
Nah, ini contohnya ada di Karawang, Jawa Barat itu sebagai pusat industri. Biasanya orang lamar kerja di daerah Karawang banyak ya lowongan kerjanya. Terus di Jakarta itu sebagai pusat perkantoran dan perdagangan. Oke, supaya lebih paham, kita tonton video terlebih dahulu. Bisa lihat anak-anak. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki banyak kekayaan alam. Sebelumnya, apa itu kekayaan alam ya? Nah, kekayaan alam adalah semua kekayaan berupa benda mati ataupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 3 hal yang mempengaruhi jenis kekayaan alam loh. Yang pertama, kondisi geografis yang dilihat berdasarkan letak suatu wilayah. Yang kedua, kondisi geologis yang dilihat berdasarkan kondisi batuan. Yang ketiga, iklim yang dilihat berdasarkan kondisi cuaca suatu wilayah. Nah, ini dia macam-macam kekayaan alam di Indonesia yang terdiri dari tumbuh tanah, pepohonan, lautan, dan pangan. Seperti apa ya jenisnya? Yuk kita bahas. Yang pertama ada kehutanan. Hutan di Indonesia sangat beragam loh. Yang terdiri dari yang pertama ada hutan hujan yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Lalu ada hutan musim yang terdapat di Jawa, hutan sabana di Nusa Tenggara, Madura, dan Taman Nasional Baluran. Lalu ada hutan bakau di pantai utara Jawa, selatan Kalimantan, Bali, dan Kepulauan Riau. Dan terakhir ada hutan gambut yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kekayaan alam yang kedua ada pertambangan yang terdiri dari minyak dan gas bumi yang terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Lalu ada batu bara yang terdapat di Kalimantan dan Sumatera, nikel di Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara, dan Kalimantan Barat. Kemudian ada timah putih yang terdapat di Riau dan Bangka Belitung. Lalu ada boksit di Pulau Bintang Riau, Bangka, Jawa, dan Kalimantan. Terakhir ada biji besi yang terdapat di Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Lalu ada kelautan. Siapa nih yang suka main ke laut? Laut ini terdiri dari perikanan, terumbu karang, dan juga padang laut. Nah, kekayaan alam yang terakhir yaitu pangan yang terdiri dari traktor dari Betawi, uduk dari Jakarta Solo, Bintang dari Batak, kopi dari kopi Aceh Bayo, kopi Toraja, kopi Papua Wamena, kopi Kintamani Bali, kopi Flores Jawa, kopi Java Ijen Rau, dan kopi Langsang Meranti Riau. Nah, kamu sudah pernah coba kekayaan alam pangan yang mana nih? Ayo teman-teman kita coba kekayaan pangan yang mana? Ada telur. Siapa yang udah pernah? Saya Gimana rasanya? seperti rasanya kalau Bu. Udah ada yang pernah cobain kopi yang dari Aceh? Belum. Wah, semoga kita bisa merasakannya ya. Jadi tadi dari video itu ada berapa kekayaan? Nah, ada 4. Yang pertama apa? Pangan. Terus kamu? Terus yang satu kelautan. Satu lagi Pertambangan. betul. Itu ada 4 kekayaan yang ada di Indonesia. Simak lagi ya. Dari kekayaan alam yang sudah kita bahas, terdapat 5 kekayaan alam terbesar di Indonesia, yaitu hutan, lautan, minyak bumi, batu bara, dan gas alam.
kita lestarikan kekayaan alam kita dengan cara menanam pohon kembali atau reboisasi, menggunakan sumber energi terbarukan, mengelola sampah, dan menghemat air ya. Nah, selain kekayaan alam, di Indonesia terdapat pula kekayaan budaya, salah satunya batik. Batik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang sudah diakui secara internasional sebagai warisan budaya. Batik berasal dari wilayah Pekalongan, Solo, Yogyakarta, dan Cirebon. Kamu pasti suka kan pakai baju batik? Kekayaan alam dan budaya harus dilestarikan agar tidak punah dan terus bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti materi ini hingga akhir. Nah, tadi selain kekayaan alam ada kekayaan apa lagi anak-anak? Kekayaan Budaya. Batik. Batik. Iya betul, tadi salah satunya batik yang dari Pekalongan. Dari Pati sudah ada, Bu. Dari Pati ada, dari Blora juga ada. Semuanya ada ciri khas masing-masing. Nah, jadi kekayaan itu harus dilestarikan. Oke, sudah paham semua tadi? Sudah. Insya Allah. Biar kita menemukan hal baru lagi, kita mengisi yang KPD ya. Ya. Jadi, yang sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2. Bisa dikerjakan secara bersama-sama kelompok. Berapa menit? 5 menit. 20. 10 ya. Ya, saya dikerjakan hanya ditulis, terus ini ada penilaian yang satu mencocokkan gambar sesuai dengan karakteristik wilayahnya, yang satunya lagi mencocokkan juga. Dari yang bawah. Ada kesulitan apa enggak, yang susah enggak? Bingung yang mana? Ini ya, Bu. Ya. Kelompok 2 ada di sini. Ini gambarnya lautan. Berarti untuk sudah selesai anak-anak? Coba perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan. Ya, selesai. Ya. Dari kelompok 1 bisa diceritakan dari situ saja ya. Coba presentasikan. Ya, kami dari kelompok 1. Aku nanya si aku, Cynthia, Harvey sama saya. Terus Ini gambar gunungan untuk lahan perkebunan teh. Ada wisata, pendakian. Gambar 2 ada gambar pantai untuk pariwisata dan garam dan tambak. Gambar ketiga danau untuk irigasi, tambak perikanan, PLTA. Dari kelompok 1 ada yang beda apa enggak? Sama. Coba yang satunya lagi. Kalau kedua ini yang pertama ada gambar pantai, mata pencahariannya itu nelayan, petani tambak, petani garam, dan pedagang ikan. Sumber daya alamnya ada macam-macam jenis ikan laut, rumput laut, dan terumbu karang. Terus ciri-cirinya itu udaranya kering, suhunya panas, dan pasir, Bu. Ya. Terus
yang kedua ini yang jawab dataran rendah. Terus mata pencahariannya itu petani, peternak, pekerja kantor, pekerja jasa dan buruh bangunan. Sumber daya alamnya ada jagung, sayuran, tepung, buah, padi, hewan ternak. Ciri-cirinya suhu sekitar 23 sampai 28 derajat Celcius. Permukaannya relatif datar dan biasanya dari daerah perkotaan. Yang ketiga, di dataran tinggi mata pencahariannya petani teh, petani perkebunan sayur, buruh pabrik sayur. Untuk sumber daya alam, hasil perkebunan seperti karet, teh, kopi, cengkeh, coklat, dan kurma. Nah itu apa tuh? Ciri-cirinya beriring sejuk, teh dengan air cukup banyak, dan area pertanian untuk mereka seringnya musim itu. Dikasih apa, Bu? Kelompok satu ada yang beda. Salah. Oke, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Sepertinya ini juga pada loyo kita speaking ya. Namanya tepuk aram pisang. Gak ada yang tahu? Oke, karena belum, kita sambil lihat videonya saja ya. Ayo pilih. Lebih cepat ini. Sekali lagi ya. Sudah ya, nanti lagi.